Berdasarkan buku Introduction to Contemporary Social Theory yang ditulis Anthony Elliot dan Charles Lambert, persoalan teori kritis masa Frankfurt, rasionalitas berubah menjadi irasionalitas. Menurut Karl Marx, kaum borjuis berhasil mengeksploitasi pasar dunia, menanamkan karakter kosmopolitan terkait proses produksi dan konsumsi. Ini menumbuhkan dan mengembangkan hasrat atau keinginan tanpa batas di dalam diri manusia untuk membeli serta memiliki segala sesuatu. Terjadi revolusi di dalam masyarakat di mana budaya mengonsumsi menjadi sarana yang mampu membentuk dan menentukan kepribadian manusia. Jika dinilai secara rasional, maka kesenangan dan sikap egois merupakan tujuan hidup manusia. Manusia mempunyai kecenderungan menyukai dan mengendaki segala sesuatu yang bersifat baru. Segala sesuatu yang bersifat baru itu secara progresif dan masif diupayakan serta diciptakan oleh kapitalisme. Dewasa ini, manusia mendefinisikan kehidupan dan kepribadiannya sesuai dengan apa yang mereka beli dan mereka miliki. Manusia bukan sekedar mengonsumsi barang-barang material. Mereka juga mengonsumsi berbagai macam produk dan layanan yang bersifat menggoda serta menggiurkan panca inderanya. Ini semakin diperparah ketika manusia tidak pernah merasa puas dengan segala sesuatu yang dibeli dan dimilikinya. Tidak mengherankan apabila manusia berjuang sedemikian rupa untuk memuaskan keinginan dengan membeli dan memiliki segala sesuatu. Manusia menilai dan memaknai tindakan membeli serta memiliki segala sesuatu sebagai pengalaman fundamental dan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bebas. Realitas ini menunjukkan bahwa konsumerisme telah membudaya di dalam kehidupan masyarakat modern, mengakibatkan terjadinya pembentukan karakter sikap sosial baru, di mana masyarakat modern memandang bahwa tindakan berbelanja sebagai tujuan hidup manusia yang sejati. Jika manusia mampu memenuhi hasrat berbelanja, maka ia akan memperoleh kepuasan dan sukacita yang otentik. Dapat dikatakan bahwa manusia telah menyalahartikan nilai dan makna dari kebebasan itu sendiri. Kebebasan sekedar dipandang dan dipahami sebagai kebebasan untuk mengonsumsi. Keyakinan mengenai kebebasan itu bertolak belakang dengan gagasan Sigmund Freud yang menegaskan bahwa kehidupan di tengah masyarakat merupakan dinamika dan sarana pertukaran. Manusia seharusnya mengorbankan kebahagiaan pribadinya demi mendapatkan keamanan atau security dan juga demi kepentingan yang lain. Jika kebebasan manusia direduksi menjadi kebebasan untuk mengonsumsi, maka gagasan itu harus ditinjau ulang. Karena dalam budaya konsumerisme, gaya hidup atau lifestyle manusia memperlihatkan karakter irasional. Eksistensi atau cara berada manusia ditentukan oleh segala sesuatu yang ia beli dan ia miliki. Inilah yang menimbulkan dua pertanyaan mendasar yang layak disampaikan kepada manusia yang menghayati dan menghidupi budaya konsumerisme. Pertama, apakah manusia memperoleh kebahagiaan sejati ketika membeli dan memiliki segala sesuatu? Lalu yang kedua, bukankah tindakan membeli dan memiliki segala sesuatu justru akan merangsang manusia untuk terus dan terus melakukan tindakan tersebut? Berhadapan dengan dua pertanyaan fundamental itu, secara khusus dalam rangka mengkaji konsekuensi sosial dari kapitalisme, manusia harus belajar dari teori kritis mazhab Frankfurt. Gagasan paling penting dari mazhab Frankfurt dapat dilihat dalam visi Theodor Adorno mengenai masyarakat yang dikelola dan tesis Herbert Marcuse mengenai masyarakat satu dimensi. Adorno dan Marcuse merupakan cendekiawan Jerman abad 20
yang gagasannya memengaruhi sejarah serta dinamika atau proses sosial di dunia. Masa Frankfurt dibentuk sebelum pemerintahan Nazi di Jerman bertumbuh dan berkembang. Waktu itu, para cendekiawan melakukan penelitian untuk memahami gelombang irasionalisme politik dan totalitarianisme. Mereka menggunakan gagasan Sigmund Freud untuk mendasari analisis sosiologis. Mereka berupaya menganalisis kekuatan politik dan tindakan cabul. Mereka menggunakan gagasan-gagasan Freud untuk memahami psikopatologi fasisme, melacak patologi rasionalitas, budaya dan politik pasca liberal, dan kebuntuan sosiologis modernitas. Lalu apa gagasan Horkheimer dan Adorno mengenai dialektika pencerahan? Adorno dan Horkheimer menulis buku berjudul Dialektika Pencerahan atau Dialectic of Enlightenment pada tahun 1944 ketika berada di Amerika Serikat. Keduanya berupaya memahami serta menunjukkan sisi gelap zaman modern dengan cara pandang filosofis dan sosiologis. Adorno dan Horkheimer menegaskan, alih-alih memasuki situasi dan kondisi yang sejati, manusia justru tenggelam ke dalam barbarisme baru. Akal budi pada dasarnya mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Namun pada periode pencerahan, akal budi justru menjadi sumber penyakit. Pencerahan ditandai dengan dua peristiwa besar dalam sejarah kehidupan manusia. Yang pertama, keragaman politik dan arus intelektual yang mengakibatkan pergolakan sosial di Eropa dengan terjadinya revolusi Prancis dan Rusia. Lalu yang kedua, sains modern yang berwujud inovasi teknologi dengan penemuan teleskop, mikroskop, kompas, jam, dan teknologi modern lainnya. Adorno dan Horkheimer melihat bahwa pada periode pencerahan terjadi pergeseran terkait sikap manusia terhadap diri sendiri, orang lain, dan dunia di luarnya. Dalam rangka mengatur kehidupannya, masyarakat tradisional beralih ke mitologi, sedangkan masyarakat modern menyambut dan menggunakan kekuatan akal budi sebagai penentu serta penjamin hidupnya. Bagi Adorno dan Horkheimer, pencerahan serta mitos tidak terpisah, bahwa keduanya saling terkait. Tidak tepat apabila meyakini bahwa alam pikiran modern menghancurkan bangunan mitos. Pada tataran tertentu, ketika tatanan sosial mendefinisikan diri sebagai yang tercerahkan, maka rasionalitas akan mudah terjerat dan masuk ke dalam bangunan mitos. Ini yang membuat Adorno dan Horkheimer yakin bahwa pencerahan berupaya sedemikian rupa untuk membebaskan manusia dari belenggu ketakutan. Adorno dan Horkheimer menilai bahwa pencerahan bersifat totaliter. Jika dikaji secara mendalam, pencerahan menonjolkan konsep dominasi. Hal ini tampak ketika akal budi instrumental, teknologi, dan sains mewarnai hidup manusia. Dominasi tersebut dilakukan terhadap diri sendiri dan terhadap yang lain. Selain itu, kemajuan sosial mempermudah kodrat manusia. Bahkan peningkatan produktivitas ekonomi yang dikendalikan kelompok sosial tertentu mengakibatkan ketimpangan. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, manusia terus-menerus mendominasi alam. Hidup manusia menjadi semakin berantakan, di mana berbagai macam informasi membanjirinya, memungkinkannya menjadi pintar sekaligus menjadi bodoh. Bagi Adorno dan Horkheimer, masyarakat mengamankan diri dan relasi sosial dengan cara mendominasi alamnya, sedangkan identitas individu diubah dari naluri buta menjadi kesadaran diri yang reflektif. Namun, tindakan manusia mendominasi alam justru membuat dirinya termutilasi, tidak bahagia, dan tidak bebas. Salah satu penyakit pada periode pencerahan adalah lahirnya fasisme dan antisemitisme. Menurut Adorno dan Horkheimer terkait ini,
bahwa kebencian terhadap orang-orang Yahudi merupakan proyeksi dari tekanan batin masyarakat modern terhadap kelompok yang terpinggirkan. Lalu apa kontribusi psikoanalisis Sigmund Freud terhadap teori kritis mazhab Frankfurt? Salah satu ciri khas dari teori kritis mazhab Frankfurt yaitu menggunakan psikoanalisis Freud untuk mempelajari identitas, politik, budaya, dan ideologi. Mereka menggunakannya untuk mengkaji relasi antara kedirian dan masyarakat, keluarga dan sosialisasi, ideologi dan dominasi politik. Bagi Adorno, psikoanalisis berguna untuk mengeksplorasi secara rinci proses pembentukan identitas manusia yang terjadi pada akhir abad 19 hingga 20. Sedangkan menurut Marcuse, psikoanalisis Freud berguna untuk mengembangkan teori sosial dalam kaitannya dengan masyarakat modern. Mengenai takut akan kebebasan, sebagai gagasan dari Erich Fromm. Fromm merupakan anggota Institut Psikoanalitik Frankfurt yang berupaya mengintegrasikan gagasan Sigmund Freud tentang ketidaksadaran dengan sosiologi Marxis. Fromm memperoleh pengaruh dari Wilhelm Reich yang menulis buku analisis karakter. Reich membuat korelasi antara masyarakat dan sistem atau fungsi alam bawah sadar. Fromm melihat bahwa psikoanalisis Freud berguna untuk melengkapi gagasan Marxisme, secara khusus untuk memahami struktur sosial yang memengaruhi dan membentuk kehidupan serta pribadi manusia. Pribadi manusia menurut Fromm harus dipahami dalam relasinya dengan yang lain. Fromm menegaskan bahwa sistem sosial membentuk kehidupan masyarakat supaya selaras dengan situasi dan kondisi ekonomi serta budaya yang berkembang dalam sejarah. Masyarakat feodal menghasilkan pribadi manusia yang sesuai dengan perannya, yaitu budak dan tuan. Sedangkan kapitalisme pasar mengelompokkan pribadi manusia ke dalam dua kategori, yaitu kapitalis dan kelompok pekerja. Selanjutnya, kapitalisme monopoli menjadikan pribadi manusia sekedar sebagai konsumen. Menurut Fromm, keluarga merupakan agen psikologis masyarakat. Keluarga diyakini sebagai institusi yang mampu menanamkan kontradiksi eksternal dan sosial, menopang kondisi ekonomi sebagai ideologi, membentuk persepsi diri yang patuh atau taat, tidak menonjolkan diri. Menurut Fromm, efek destruktif dan kapitalisme akhir bukan sekedar berpusat pada mekanisme dan institusi ekonomi, melainkan juga mencakup penambatan dominasi dalam kehidupan batin dan perjuangan psikodinamik setiap pribadi manusia. Secara signifikan, Fromm juga memperoleh pengaruh dari Harry Stack Sullivan dan Karen Homey yang menekankan bahwa faktor sosial serta budaya yang membentuk kedirian manusia. Kedirian manusia menurut Fromm harus dipahami sebagai proses interpersonal, karena kehidupan psikis tersusun dari konfigurasi emosional yang berasal dari relasi antara diri sendiri dengan yang lain. Pengorganisasian diri diatur melalui kesadaran, akal budi, dan imajinasi. Menurut Fromm, ketidakberdayaan atau isolasi merupakan bangunan utama relasi antara pribadi manusia dengan yang lain. Relasi dekat bisa bersifat progresif atau regresif. Relasi progresif dengan yang lain melibatkan kualitas emosional berupa kepedulian, empati, dan kasih. Sedangkan relasi regresif dengan yang lain dilatar belakangi oleh penolakan keterpisahan dari pribadi manusia. Fromm mengusulkan teori psikoanalitik yang lebih terbuka terhadap relasi interpersonal dan situasi serta kondisi sosial. Karena persoalan pribadi manusia yang terkait dengan patologi relasi sosial berakar pada pola dominasi budaya yang sudah ada. Kehidupan ekonomi, politik, dan budaya diliputi oleh kekuasaan serta dominasi.
Tatanan sosial kontemporer merusak konstitusi diri. Terkait ini, Fromm optimis bahwa masih ada kemungkinan untuk menghadapi realitas kehidupan yang menyakitkan. Maka penting bagi manusia untuk melepaskan diri dari pengaruh yang merusak zaman kontemporer. Manusia harus hidup otentik, kreatif dan responsif, dan terlibat dalam kebersamaan atau kehidupan sosial. Kemampuan itu akan bergantung pada pemahaman mengenai keterpisahan dan kesendirian, berhubungan dengan realitas yang biasanya dialami manusia atau kekosongan dalam budaya modern. Fromm juga mengembangkan dimensi moral sebagai visi yang memberi energi untuk manusia memperoleh kemungkinan keberadaan otentik melalui introspeksi dan refleksi diri. Meskipun studi awal Fromm mengenai integrasi pribadi manusia ke dalam kapitalisme diterima secara luas oleh anggota massa Frankfurt, diagnosis selanjutnya yang lebih sosiologis mengenai sifat mendasar manusia yang diputarbalikan oleh kapitalisme justru ditolak dengan keras. Misalnya, Marcuse menuduh Fromm telah membatalkan kekuatan kritis dari gagasan-gagasan Freud yang paling penting, seperti persoalan ketidaksadaran, represi, dan seksualitas kekanak-kanakan. Bagi Marcuse, revisionisme Fromm menjamin kelancaran fungsi ego hanya dengan menggantikan sifat dislokasi dari ketidaksadaran. Fromm mereduksi relasi yang kompleks dan kontradiktif antara diri serta masyarakat menjadi reproduksi mekanis yang membosankan. Karena subjek secara represif dibentuk melalui agen-agen sosialisasi tertentu yang melabeli nilai-nilai preskriptif masyarakat ke dalam jiwa manusia dan dengan demikian merusak kebutuhan esensial diri manusia itu sendiri. Hal ini sejatinya menghilangkan peran mendalam dari imajinasi bawah sadar dan meninggalkan beragam kemungkinan manusia untuk kreatif serta merefleksikan diri secara kritis. Berikutnya gagasan Adorno mengenai pribadi otoriter, antisemitisme, dan psikodinamika modernitas. Adorno menganggap penting untuk mempelajari patologi budaya, terutama fasisme secara sosiologis dan psikologis. Meneliti peran otoritarianisme irasional dalam kebangkitan fasisme dan antisemitisme di Eropa selama Perang Dunia Kedua merupakan sesuatu yang penting secara politik. Adorno menemukan dalam pemimpin fasis, rezim fasis, dan propaganda fasis logika psikodinamik yang mempunyai karakter sadomasokis. Karakter sadomasokis merupakan keinginan untuk menghancurkan dan merendahkan yang lain. Bagi Adorno, ketidaksadaran yang tertekan terbentuk oleh situasi dan kondisi sosial serta politik. Keyakinan politik, ekonomi, dan sosial membentuk pola yang luas dan koheren. Setidaknya ada 3 elemen kunci dalam tesis Adorno mengenai otoritarianisme irasional yang menyebar ke seluruh masyarakat modern. Pertama adalah end of the individual. Kedua adalah kemenangan ketidaksadaran atau kesadaran diri. Ketiga, tindakan membunuh terkait dengan kecenderungan fasis atau identitas otoriter. Kebangkitan otoritarisme irasional berasal dari pemahaman bahwa telah terjadi perubahan besar dalam cara masyarakat membentuk individu. Pada dasarnya, individu rentan terhadap ideologi fasis. Menurut Adorno, ketika individu berhadapan dengan kelompok besar, ia tidak mengidentifikasi cita-cita egonya dan mengarahkan diri pada cita-cita kelompok. Identifikasi dengan kelompok mengakibatkan represi pada individu. Propaganda fasis mengubah agresi menjadi rasisme dan kebencian terhadap yang lain. Pemimpin fasis menjadi penjamin ikatan sosial sejauh ia tidak lagi mewakili otoritas sosial yang superior. Pemimpin fasis jarang menampilkan diri sebagai figur otoritas tradisional.
Pemimpin fasis cenderung menampilkan diri sebagai orang yang menantang bentuk tradisional otoritas patriarki. Individu didominasi oleh impuls bawah sadar yang merana dalam cengkraman tatanan sosial yang kuat. Terkait ini, teori sosial berfokus pada individu dan memanfaatkan aspek aktivitas manusia yang tidak disadari untuk penelitian sosial. Dalam sebuah penelitian, dimensi pribadi ideologi fasis mempunyai 9 ciri. Yang pertama adalah konvensionalisme, ketaatan pada nilai-nilai kelas menengah dan tidak fleksibel terhadap yang lain. Kedua adalah penyerahan otoriter, orientasi yang tidak kritis dan tunduk pada figur otoritas. Ketiga adalah agresi otoriter, kecenderungan mencari orang-orang yang melanggar nilai-nilai konvensional dan menghukumnya. Keempat, anti-introspection atau penolakan imajinasi, kreativitas, dan berpikiran emosional. Kelima adalah stereotip dan tahayul, percaya pada takdir dan pengaturan dunia melalui stereotip yang kaku. Keenam, kekuasaan dan ketangguhan, pernyataan kekuatan yang berlebihan dan membuat dikotomi dominasi penyerahan, kuat lemah, dan pemimpin pengikut. Ketujuh, kehancuran dan sinisme, permusuhan dan kebencian terhadap yang lain. Kedelapan, proyektivitas, proyeksi aspek emosional yang tidak diinginkan dari diri sendiri ke orang lain. Dan yang kesembilan, seks, perhatian berlebihan terhadap aktivitas seksual orang lain. Kepribadian otoriter telah dikritik sebagai upaya mereduksi fenomena sosial otoritarianisme yang kompleks ke tingkat psikologi individu. Terkait ini, Adorno menilai bahwa pembentukan identitas dan terutama patologi diri tertanam dalam struktur kehidupan sosial. Sedangkan analisis ciri-ciri kepribadian dalam kaitannya dengan otoritas hanya dapat dilakukan secara memadai dengan referensi sosiologis untuk melakukan perubahan dalam keluarga, budaya, dan ekonomi. Berikutnya, kita akan melihat gagasan Marcuse mengenai manusia satu dimensi. Marcuse mempertajam analisis Adorno dan Horkheimer dengan melukiskan situasi serta kondisi kehidupan manusia modern sebagai manusia satu dimensi. Manusia modern pada hakikatnya merupakan manusia yang didasarkan pada sebuah realitas bahwa seluruh aspek kehidupan manusia terarah pada satu tujuan, yaitu menjaga kelangsungan sistem teknologis. Sistem teknologis mengambil peran sebagai penguasa ketika berhadapan dengan berbagai macam bidang kehidupan, terutama di ranah di mana manusia mengaktualisasikan dirinya. Di ranah itu, manusia kehilangan kapasitas untuk menolak sistem teknologis yang sudah bertumbuh dan berkembang. Rasionalitas teknologis berhasil memperbudak manusia modern, bahkan ketika ia berhadapan dengan perbudakan yang dihasilkan rasionalitas teknologis. Manusia tidak memberontak dan menerimanya dengan sukarela. Dalam sistem teknologi, sebagaimana terjadi di masyarakat industri, barang diproduksi dalam jumlah besar. Supaya memeroleh keuntungan sebanyak-banyaknya, barang-barang itu harus dipasarkan dan dibeli masyarakat. Dimanipulasilah kebutuhan melalui iklan. Iklan memberikan sugesti kepada manusia modern, menanamkan kebutuhan yang bersifat semu, supaya manusia modern merasa bahwa ia harus memenuhi keinginannya supaya tidak mengalami neurosis. Hasrat manusia modern untuk memenuhi keinginan yang timbul melalui manipulasi kebutuhan menunjukkan bahwa mereka mengalami represi. Untuk memahami represi sebagaimana dialami manusia modern, sekurang-kurangnya ada 2 ciri yang dapat dijadikan petunjuk. Pertama, kaum industrialis dan masyarakat modern terpaksa memenuhi kehendak sistem teknologis. Kaum industrialis dipaksa secara rasional untuk mencapai efisiensi dan optimalisasi produksi, sedangkan masyarakat modern secara terpaksa memenuhi keinginan untuk mengonsumsi. Keinginan mengonsumsi dipengaruhi oleh iklan yang memanipulasinya secara psikologis. Masyarakat modern sebagai konsumen tidak mampu menolak berbagai macam tawaran
baik melalui iklan, pasar, dan juga media. Kedua, sistem teknologis memengaruhi aspek psikis dan batinia manusia modern. Ini memperlihatkan bahwa sistem teknologis berhasil menguasai aspek fisik dan mental manusia. Manusia modern tidak lagi memiliki kebebasan. Akal budi manusia modern tidak kritis ketika berhadapan dengan sistem produksi dan konsumsi. Akal budi manusia modern mengafirmasi sistem itu. Akhirnya, bahwa akal budi manusia modern tunduk pada rasio instrumental. Lalu apa pengaruh teori kritis masa Frankfurt? Sekitar tahun 60 hingga 70-an, teori kritis masa Frankfurt memengaruhi cara berpikir dan bertindak banyak mahasiswa. Tidak mengherankan apabila Marcuse dikagumi layaknya seorang nabi gerakan kiri baru, sedangkan karya-karya Adorno dan Horkheimer menjadi bahan diskusi yang diminati mahasiswa. Namun, Marcuse, Adorno, dan Horkheimer menolak aktivisme revolusioner yang dilakukan mahasiswa. Penolakan itu membuat mereka memperoleh julukan sebagai pengkhianat dan orang gila. Bagi para mahasiswa di zaman itu, teori kritis sekadar berada pada tataran refleksi teoritis dan tidak dapat digunakan sebagai prinsip-prinsip penuntun dalam rangka mencapai revolusi sosial. Berhadapan dengan situasi dan kondisi itu, Marcuse, Adorno, dan Horkheimer mengatakan bahwa revolusi yang berbasis kekerasan akan mengakibatkan sistem perbudakan yang mengerikan dan kejam. Contohnya adalah penggulingan rezim represif Tsar Rusia yang menghasilkan rezim Partai Komunis dan Stalinisme. Teori kritis masa Frankfurt berhasil menanamkan pemahaman dan membangkitkan sikap kritis terhadap kemajuan di negara-negara industri. Bukan kebutuhan nyata yang menentukan proses produksi, karena yang diciptakan adalah kebutuhan supaya hasil produksi laku. Kebahagiaan yang ditawarkan oleh industri konsumsi adalah kebahagiaan semu. Ini membuat manusia mengalami ketergantungan pada berbagai macam barang dan kehilangan jati diri. Manusia bekerja bukan untuk menjamin kebutuhan nyata dan mengembangkan diri, tetapi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh berbagai macam barang konsumsi. Teknologi modern memperbudak manusia. Kelancaran berbagai macam sarana tidak meningkatkan komunikasi antar manusia, justru membuat manusia terisolasi dan mengalami kekosongan. Situasi dan kondisi kekosongan yang dialami manusia menciptakan kerinduan pada yang serba lain, yang lalu kita namakan sebagai Allah. Lalu apa kritik terhadap teori kritis masa Frankfurt? Meskipun teori kritis masa Frankfurt mempunyai analisa yang tajam, setidaknya ada dua kritik terhadap pemikiran tersebut. Pertama, teori kritis mereduksi manusia sebagai makhluk yang berkebutuhan, sedangkan kebutuhan hanyalah salah satu unsur dari identitas pribadi manusia. Selain itu, kebutuhan manusia bukan sesuatu yang pada dirinya sudah jadi atau tercipta sedemikian rupa, tetapi ditentukan dan dibentuk oleh lingkungan serta cara manusia memandang dirinya. Kedua, teori kritis mendasari relasi antar manusia berdasarkan relasi kerja, secara khusus relasi manusia dengan alam. Pekerjaan hanya salah satu tindakan dasar manusia. Masih ada tindakan yang sama dasarianya, yaitu komunikasi antar manusia. Komunikasi ini mengandaikan dua hal, yaitu manusia berhadapan satu dengan yang lain, mereka sejajar dan berdaulat. Hal ini tidak memungkinkan adanya dominasi satu terhadap yang lain. Dan adanya ruang bagi kebebasan bagi manusia.